punya teks pasti, tapi kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Amin. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan hari ini kita bisa merayakan Natal ya. Dan kita percaya pesan Tuhan Yesus di hari ini, di Natal kali ini sungguh luar biasa. Dan semoga biarlah kiranya drama Natal kali ini bisa memberkati saudara semua. Amin. Coba saya mau lihat lambaian tangannya. Amin. Sekali lagi amin. Oke. Semua pemain di sini adalah dari kita, oleh kita, untuk kita, tapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Yes, dahsyat ya. Oke, drama ini berjudul Yesus Jawaban. Di tengah kondisi pandemi hari-hari ini, sebelumnya saya mau manggil adik Syana. Di mana ya? Mohon maaf ya. Adik Syana dari sana. Saya ditemani adik Syana. Adik Syana boleh di sana. Kamu bisa standby dengan mikrofon yang mana aja, semua di sini berfungsi dengan baik ya. Boleh di mana ya? Adik Syana boleh di sana. Oh iya. Sebelum drama ini mulai, saya butuh 2 mikrofon, boleh? 2 mikrofon. Maaf ya. 2 mikrofon wireless. Oh sudah. Sudah. Oh dahsyat ya. Tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Oke, drama kita mulai. Di tengah kondisi pandemi hari-hari ini, segala aspek kehidupan manusia sungguh terguncang. Banyak orang yang menjadi ragu akan masa depan, cemas, ketakutan, ragu akan masa depan, kehilangan pengharapan, frustrasi, bosan, saling menyalahkan satu sama lain. Juga tidak sedikit orang yang justru meninggalkan Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Drama ini merupakan kisah nyata yang dialami orang-orang hari-hari ini di seluruh belahan dunia manapun. Mari kita saksikan drama Natal yang berjudul Yesus Jawaban. Selamat malam. Saya sebagai Perdana Menteri negeri ini hendak menyampaikan kebijakan dan peraturan pada masa pandemi ini. Sekali lagi saudara-saudari, selamat malam. Mencermati perkembangan peningkatan jumlah kasus COVID-19 akhir-akhir ini, pemerintah menghimbau seluruh warga negara untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan serta memelihara kebersihan dan kesehatan diri, termasuk diantaranya sering membersihkan tangan dengan menggunakan sabun antiseptik dan air atau hand sanitizer berdasar bahan alkohol, menjaga jarak 1,5 meter satu sama lain, menggunakan masker di tempat yang sudah ditentukan, dan menghindari kontak dekat dengan siapapun juga yang menderita demam atau batuk, serta menghindari kerumunan. Serta untuk menekan laju peningkatan kasus COVID-19 di negeri ini, maka dengan demikian kebijakan yang dikeluarkan juga adalah menutup restoran selama waktu yang ditentukan, membatasi kunjungan rumah, serta melarang untuk melakukan perjalanan ke luar negeri kecuali jika ada keadaan darurat. Kami menghimbau seluruh warga negara untuk selalu mengikuti aturan dan arahan dan ketentuan pencegahan dan penyebaran COVID-19
yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam. Aduh, belanja ini. Tapi buat apa ya belanja ya? Hei, Apa kabar, Sus? baik. Ras. Belanja ya? Pusing saya tadi itu belanja. Nggak tahu beli apa, kosong kabeh eta toko. Ini saya itu tadinya mau arisan. Cuman gak bisa. Gak bisa sekarang arisan. Selfie oke. Karena mau kumpul-kumpul nggak boleh, cuma dibatasi. Pusing saya deh, nggak tahu deh. Terus gimana kabarnya Baik. si Ece teh? Hai, Damang. Oh, Ngomong-ngomong kita pakai masker. kan tutupin begini. Abi, Iya, jadi kita ini tadi dengar kan udah peraturan tentang si Koroje. Tapi sebentar lagi pasti lewat. Kita percaya ya, bisa kumpul-kumpul lagi. Sekarang, saya juga udah jenuh sebetulnya. Di rumah terus mau pergi, mau berkunjung ke rumah teman, nggak boleh. Gimana ya? Ya udahlah, kita mah ini tunggu. pasti Kak Yendi sama Brother Hans lihat live streaming ya. Wah, itu pasti deh, pasti. Semua. Mereka berdua. Ya udah, kita berdoa aja ya supaya Koroje cepat pergi. Kita bisa kumpul-kumpul lagi, bisa makan-makan lagi. Seru deh. Soalnya sekarang kan nggak boleh kita ya. Ayo deh, saya mau lanjut belanja lagi. Soalnya tasnya belum penuh. Toko buka tapi jaga jarak ya. Iya. Dah. Ini kenapa ini jadi lugi-lugi melulu gara-gara corona? Aduh, 10 restoran semua mau tutup. Nggak ada cuan-cuannya lagi nih sekarang gara-gara corona. Ini lagi satu. Gimana ya, sedih juga ya. Mau PHK, kasihan. Gimana tapi nggak ada cuan-cuannya nih. Tagihan lebih banyak daripada pendapatan. Gimana ya? Ya aku juga bingung. Hari ini hari terakhir aku kerja. Besok restoran, kafe semua udah tutup. Iya. Gimana nih aku bikin apa di rumah? Tapi ya gimana? Saya juga kan mesti mikirin juga pengeluaran dan pendapatan nggak seimbang. Malah lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan. Ini kapan ya pandemi ini berakhir? Saya banyak restoran, tapi semuanya nggak boleh buka. Gimana ini? Ya sudahlah, kita bersih-bersih aja lah kita. Yuk. Ya, Ayo, kita buka pala mau pica tabalan. Ayo bagaimana ini? Dorang punya peraturan tapi beta cuma saya tahu lagi. Akan bagaimana ini? Oi, nona, siapa pergi ke mana? Bawa koper ke bagaimana? Mau pergi berdagang? Bawa apa tak iya kak? Hari ini kepala saya pusing-pusing. Gara-gara tahun ini saya mau holiday tapi nggak jadi tak iya. Padahal sudah
juta uang saya habis untuk bayar tiket, untuk bayar hotel, tapi semuanya gagal total tak ya. Gimana ini Kak Iya Nona itu batulah kan. Mari sudah jual. Ketorang bersenang-senang sudah jual. Badendang. Mari Nona. So mari kita jomar poco-poco Kakak Iyo. Mari Jo kita kesini aja Kakak Itu akan. Ketorang mau jalan-jalan. Ya, di sini suasananya sudah agak enak, uang udah agak ada, vakansi juga agak jadi. Gimana ini jadinya? Aduh, pusing, kepala pusing, 7 keliling jadinya. Dodo. Ayo ampun kamu orang mau bikin apa di sini? Ayo sudah jual jangan manis-manis No. Kepala saya sudah pusing, uang saya sudah habis. Kalian mau minta uang? No. Pergi, saudara, pergi. Jangan ikut kita, sudah. Pergi. Ayo, pergi. Nona usah jangan taruh beta punya kait cepat ini nanti akan tak lucu beta tak lanjang sudah jual proses sudah berangkat sama orang sudah jual. Halo, apa kabar? Ya, bosan sekali, tidak boleh janji-janji. Kita bosan di rumah, tidak boleh main sama teman-teman. Iya, juga gak bisa ke bioskop, gak bisa shopping. Sekolah juga online, tidak boleh Iya. ke sekolah. Bosan sekali. Ya, bosan sekali di rumah, tidak boleh bikin apa-apa. Iya. Aduh, kasihan anak-anak nggak bisa sekolah, nggak bisa pergi kemana-mana, nggak bisa nonton bioskop, sekolah juga online. Papa jadi pusing kepalanya nih. Harus sabar ya nak, ya kita harus sabar. Aduh, kepala pusing, rasanya sakit kepala. Anak-anak nggak bisa sekolah, nggak bisa ke restoran, sekolah pasti online. Aduh, kasihan itu. Iya, kita harus sabar ya, adik. Ya. Bang Riko. Ya, si Fit. Apa kabar? Baik sih. Baik, tapi mukanya kamu kok cemberut? Iya, habis anak-anak nggak bisa sekolah sih. Nggak bisa pergi ke restoran, ke bioskop. Sekolah harus online. Iya, aku ngerti ya. Benar, kita semua juga merasakan hal yang sama. Tapi kalau kita menyadari ini, Tuhan sedang memberikan waktu kepada kita untuk menahan diri dari kesibukan dunia ini, kembali fokus kepada yang bercipta. Iya, betul sih. Ya ini Bang, Ya. kalau kita lihat dari firman Tuhan yang Roma 8,
Tolong dibacakan sini. Iya. Ya, jadi dari Roma 8 ayat 28, Iya. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi, Bang, Iya. selama Tuhan masih bisa kita temui, masih ada harapan, masih ada jawaban. Betul. Ya, Tuhan Yesus jawaban. Ayo Bang, kita pergi ke gereja, kita dengarkan pesan Tuhan melalui hambanya. Oke? Oke, kita panggil Bapak Pendeta yuk. Yuk, ayo silakan. ke gereja. Selamat sore Pak. Bapak Pendeta. Ya, Jadi kita ada problem. ya stres kena corona ini. Jadi tapi ya kami mau dengar khotbah dari Roma 8 ayat 8. Pasti ada rencana dari Tuhan dengan situasi ini. Silakan Bapak. Bapak, tolong jelaskan. Ini bukan drama lagi. Ini betulan. Tepuk tangan untuk mereka yang main drama. Haleluya. Bisa? Iya, it's okay, no problem. Ya memang saat-saat ini tidak ada satu orang pun yang mengira atau membayangkan kita akan merayakan Natal dalam situasi seperti ini. Ya, siapa yang menyangka kan? Waktu awal Januari kita hanya berpikir bahwa itu hanya terjadi di Cina saja. Nggak taunya masuk juga ke Eropa dan terus berlanjut. Gelombang pertama, gelombang kedua sampai Natal kali ini. Dan memang Natal kali ini sangat berbeda, ya. Tidak ada makan-makannya yang buat kita orang Indonesia itu tak kebayang. Kok perayaan tanpa makan tuh gimana caranya? Tetapi ya bersabarlah, ya kita makan makanan rohani. Amin. Ya. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar makanan rohani firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami ucap syukur saat ini Tuhan bahwa kami masih diberikan kesempatan, masih diberikan juga Tuhan kebebasan untuk kami boleh merayakan dan beribadah bersama-sama, untuk kami boleh merayakan Natal ya Tuhan. Terima kasih karena kasih-Mu begitu besar sehingga kami boleh menerima kasih karunia-Mu, menerima anak-Mu Yesus Kristus untuk kami boleh percaya dan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih untuk kelahiran Yesus Kristus yang kami rayakan. Kami mau Tuhan, mau benar-benar memberitakan berita Natal ini kepada setiap orang ya Bapa, sehingga ada pengharapan, jawaban juga di masa pandemi ini di dalam Yesus Kristus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. So hari ini saya bukan membahas Roma 8 ayat 28 ya. Kita tahu Roma 8 ayat 28 adalah bagaimana Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi Dia yang mengasihi kita. Ya. Dan kita percaya Tuhan juga bekerja saat-saat lagi pandemi ini, ya, di mana kita banyak bertanya-tanya kenapa ini terjadi dan kapan ini akan berakhir, dan juga goncangan-goncangan yang kita alami, dan juga goncangan dalam kesehatan, goncangan juga di dalam keuangan, masa depan dan sebagainya. Tetapi kita harus percaya bahwa ada harapan, ada kepastian dalam Tuhan Yesus. Ya, kita hari ini merayakan Natal. Ini adalah perayaan Natal saya pertama kali tahun 2020 ya. Dan masih ada nanti perayaan yang berikutnya lagi. Dan juga yang digital juga banyak. Dan ya memang kita sebagai orang Kristen kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu tidak lahir tanggal 25 Desember ya.
Tetapi kelahiran Tuhan Yesus itu nyata, betul adanya. Dia datang dan dia lahir benar-benar sebagai manusia, sebagai bayi, dan mengambil rupa seorang hamba, dan juga kemudian mati di kayu salib, bangkit kembali, naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kita saat ini sedang menanti kedatangan yang kedua kali. Ya. Hari ini saya akan bahas yaitu satu ayat, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Ini salah satu ayat yang saya rasa ini yang paling populer, paling terkenal di seluruh dunia. Dan saya rasa semua orang Kristen tahu tentang Yohanes 3 ayat 16. Dan beberapa mungkin yang bisa menghafalnya. Ada di sini yang bisa menghafalnya? Ya, Yohanes 3 ayat 16. Wow, luar biasa. Ya, bisa Pak Sigfrid nanti khotbah. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Walaupun mungkin nggak semua orang bisa menghafalnya, tetapi kira-kira kita tahu isinya apa. Bahkan bukan cuma orang Kristen yang tahu dan mengenal Yohanes 3 ayat 16, banyak juga orang bukan Kristen yang tahu tentang Yohanes 3 ayat 16. Ya. Karena memang Yohanes 3 ayat 16 ini sangat luar biasa sekali isinya. Ya, ini diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus di Yohanes 3. Gitu. Sampai-sampai para ahli teologi berkata bahwa kalaupun di seluruh dunia ini misalnya seluruh ayat-ayat di Alkitab itu hilang atau dihancurkan dan tinggal yang tersisa itu cuma satu ayat, dan mereka percaya satu ayat itu adalah Yohanes 3 ayat 16 yang bisa mencerminkan tentang karakter Allah, yang bisa mencerminkan tentang tujuan Allah pada dunia ini, yang bisa mencerminkan tentang juga berita Injil pada dunia. Cuma dengan satu ayat aja itu cukup untuk bisa menginjil kepada seluruh dunia. Ya, tapi puji Tuhan kita masih punya firman Tuhan Alkitab yang lengkap, tapi tetap kita melihat bahwa Yohanes 3 ayat 16 ini punya satu kebenaran yang luar biasa sekali. Mari kita lihat ayat ini bersama-sama, ya. Walaupun mungkin kita semua sudah tahu dan mengenalnya. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya mau kita sama-sama membacanya bersama-sama. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, ya. Mari kita lihat ayat ini bersama-sama, karena ini memang adalah alasan kenapa Yesus lahir ke dunia ini. Ini benar-benar juga satu ayat untuk Natal. Ya. Karena dimulai dengan kata karena itu adalah alasan, karena itu adalah motivasi mengapa Allah mau menyelamatkan dunia ini. Apa motivasi dan apa alasannya? Dan jelas sekali dikatakan kasih. Kasih itu adalah alasannya. Kenapa Allah mau menyelamatkan dunia? Dan alasan dan motivasi itu bukan karena Allah mau terkenal, atau Allah itu mau dipuja-puji, atau untuk keuntungannya Allah sendiri. No, tapi alasan dan motivasi Allah mau menyelamatkan dunia adalah karena kasih. Dan kita tahu kasih adalah kuasa yang terbesar di muka bumi ini. Amin. Ya. Kalau ditanya apa itu power yang paling terbesar, bukan pistol, ya, bukan uang, bukan atom, bom atom, bukan. Kita tahu bahwa
yang terbesar, kuasa yang terbesar di muka bumi ini adalah kasih. Kasih. Dan karena kasih itulah ya, itu yang menggerakkan Tuhan untuk mau menyelamatkan dunia ini. Kasih adalah kuasa yang terbesar. Dan pertanyaannya adalah seberapa besar kasih Allah itu? Dan ayat ini berkata, oh begitu besar. Seberapa besar? Begitu besar. Besar sekali. Tidak terhingga. Ya. Dan Efesus 3 ayat 18, Paulus menuliskan kepada jemaat di Efesus betapa besarnya kasih Tuhan itu. Dan itu tidak bisa digambarkan. Hanya dikatakan oleh Paulus bahwa aku berdoa supaya kamu, yaitu kita semuanya bersama-sama dengan seluruh orang kudus, dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Wow. Jadi kasih Kristus itu ada 4 dimensi, yaitu lebar. Seberapa lebar? Sangat lebar. Kalau kita bahas tentang kasih Kristus itu gak akan habis-habisnya, begitu lebar. Dan kata pemazmur berkata, sejauh timur dan barat, begitulah Tuhan juga ya, mengampuni dosa kita. Sejauh itulah kasih Tuhan. Sejauh timur dan barat. Seberapa jauh sih timur sama barat? Ya, satu pergi ke timur, satu pergi ke barat, gak akan ketemu-ketemu. Ya, jauh sekali, lebar sekali, dan panjang, dan tinggi sekali, dan dalam sekali. Banyak orang berkata mungkin bahwa masalah saya itu sudah parah, ya, kesedihan saya begitu dalam, tetapi kasih Tuhan lebih dalam lagi untuk sanggup mengangkat kita, walaupun kita begitu terpuruk, sanggup mengangkat kita. Itulah kasih Tuhan. Ya. Dan kemudian kita balik lagi kepada Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih. Kasih itu adalah kuasa yang terbesar. Kasihnya siapa? Allah. Dan Allah itu adalah oknum pribadi yang terbesar. Tidak ada yang jauh lebih besar, lebih tinggi, lebih hebat daripada Allah. Amin. Ya. Dan bayangkan oknum pribadi yang terbesar, yang tertinggi itu mengasihi kita. Dia adalah sang pencipta dan yang lainnya adalah ciptaannya. Tidak ada yang bisa disamakan. Tidak ada yang bisa disejajarkan dengan Allah. Mungkin kita berpikir bahwa saingannya Allah itu adalah setan. Oh enggak. Setan itu gak ada seberapanya. Setan itu ciptaan. Allah itu pencipta. Dimensinya udah beda. Saingannya setan bukannya Allah. Saingannya setan itu adalah ciptaan Allah yang lainnya yang namanya Michael. Ya, Bapak Ibu tahu Michael? Mikael itu adalah malaikat tentara Allah, panglima tentara Allah. Nah, dia yang berperang melawan setan, melawan iblis. Karena Tuhan tidak bisa ditandingi. Ya. Jadi salah kalau kita berpikir bahwa saingannya Tuhan itu adalah setan. Setan gak ada apa-apanya. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, bagaimana setan itu dilempar begitu saja dengan sangat mudah. Kemudian di akhir zaman itu kalau kita baca di buku Wahyu, setan itu kemudian dilempar ke lubang yang terdalam, dikunci di situ,
Setelah itu sudah masanya dia akan dikeluarkan lagi, dan kemudian ada api turun dari langit menghancurkan setan, dan juga dia kemudian dimasukkan, hidupnya yang terakhir itu adalah di neraka, ya, yaitu lautan api yang terus menyala-nyala. Wow. Jadi kita harus tahu bahwa Allah adalah oknum yang terbesar yang mengasihi kita. Allah bukan hanya mengasihi kita karena dia memiliki kasih, bukan. Tapi Allah itu adalah kasih sendiri. Kalau Allah itu memiliki kasih, bisa saja kasih itu berkurang. Tetapi pribadinya Allah yang kita sembah, dia adalah kasih. Jadi dia tidak akan pernah berkurang kasihnya, dia tidak akan pernah berubah kasihnya. Ya. Contoh misalnya kalau saya itu, misalnya saya punya gula, ya bisa aja saya kehabisan gula. Tapi kalau saya adalah gula, wah, saya manis terus, begitu. Kalau saya punya gula, misalnya saya kehabisan gula, terus saya jadinya pahit. Tapi kalau saya gula, saya tidak akan pahit, saya akan terus manis, begitu. Nah, begitu besar kasih. Kasih adalah kuasa yang terbesar. Allah adalah pribadi yang terbesar. Wow, kita lihat di sini dalam Yohanes 3:16. Ini perkara-perkara yang terbesar dalam kehidupan kita. Ini berita-berita yang terbesar dalam kehidupan kita. Kemudian dunia adalah masyarakat yang terbesar. Ya. Dan tidak ada orang yang tidak Allah kasihi. Seluruh dunia adalah masyarakat yang terbesar. Bukan cuma satu kampung, bukan cuma satu kota, bukan cuma satu suku tertentu, tetapi dunia. Seluruh dunia. Wow. Ya. Kasihnya Tuhan itu buat setiap orang. Kita bisa bayangkan siapa orang yang paling jahat, yang paling belagu, bukan berlagu, bukan, ya. Tapi yang paling belagu dalam hidup kita, yang pernah kita kenal, yang pernah kita tahu siapa orang paling jahat dan paling belagu. Coba kita bayangkan. Ya, bukan ibu mertua ya, jangan bayangkan. Siapa itu? Mungkin kita pikir, wah dalam sejarah si Anu, si ini yang kuat, dia teroris, dia penjahat, dia benar-benar brutal dan sebagainya. Saya mau katakan bahwa Allah tetap mengasihi orang itu juga. Wow. Karena kenapa? Allah mengasihi dunia, semua orang tanpa kecuali. Ya, orang yang buat kita sulit, gemes, belagu banget. Wah. Ya, Allah juga mengasihi orang itu. Haleluya. Ya. Kemudian lanjut lagi ayat ini, sehingga ia telah mengaruniakan, mengaruniakan tindakan kasih yang terbesar. Kasih itu tidak pasif. Kalau kita mengasihi, pasti kita aktif. Kalau kita mengasihi, pasti kita rela mau memberi dan mau berkorban. Dan kasihnya yang Tuhan punya itu adalah kasih agape, kasih yang sempurna, kasih yang tidak menuntut balik. Sedangkan kalau kasihnya manusia itu kasihnya terbatas, dan kita itu nuntut balik. Itu kasih manusia yang terbatas. Ya. Sehingga kita suka kecewa, sedih. Ya. Saya udah begini-begini, udah baik sama dia, tapi dia kok malah cuekin saya. Dia malah tidak telepon balik ke saya. Dia tidak begini, tidak begitu. Kita akhirnya sedih, kita akhirnya kecewa. Udahlah, nggak mau lagi lah, jangan bergaul sama dia lagi lah, malas lah dan sebagainya. Itu kasihnya manusia yang terbatas. Tapi kalau kasihnya Allah, yaitu agape, itu adalah the crazy love, kasih
yang gila betul-betul, yang cuma memberi tanpa memikirkan balasannya. Wow. Kalau kasihnya kita kan memberi tapi kita tunggu balasannya. Semakin dibalas, semakin kita senang, semakin kita mengasihi. Tetapi kasihnya Allah, Dia memberi terus walaupun ditolak. Itu tindakan kasih yang terbesar. Ya. Dan kita perlu sebagai manusia, kita perlu juga mempunyai kasih agape, kasih yang tak terbatas dari Allah itu sendiri. Dengan cara kalau kita hidup di dalam kasih Allah itu sendiri, kalau kita menerima kasih Allah itu sendiri, sehingga kasih Allah itu mengalir dalam hidup kita, bisa mengampuni orang lain, bisa menerima orang lain, tidak mau menuntut orang lain, tetapi kita mau terus melayani, mau terus memberi. Amin. Ya. Itu kasihnya Tuhan. Dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan, apa yang Dia karuniakan? Anaknya yang tunggal. Wow. Karena Allah begitu mengasihi kita semuanya, Dia ingin memberi, yang kemudian Dia nengok kiri kanan, apa yang bisa saya berikan. Dan Dia tahu kado yang paling terbesar yang dimiliki di surga, yaitu anaknya sendiri. Wow. Dia memberi anaknya yang tunggal. Itu adalah hadiah yang terbesar dalam sepanjang sejarah untuk kita manusia. Yesus datang ke dunia karena kita semuanya berdosa. Karena kita semuanya tidak punya pengharapan lagi. Kita masuk semuanya di dalam sumur dosa. Kita mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa. Kita masuk semua dalam sumur dosa itu. Dan tidak ada satu orang pun yang di luar daripada sumur dosa itu. Bayangkan ini sumur dosa. Kita semuanya ada dalam sumur dosa itu. Karena kita semuanya lahir di dalam dosa. Ya, kita semuanya. Anak kecil begitu lahir sudah kena benih dosa. Anak kecil diajarin, jangan, semua kan orang tua kan ngajarinnya baik-baik dong semuanya, betul kan? Ada nggak orang tua ngajarin anaknya, sejak kecil kamu jahat, kamu ngerampok, kamu pukul teman kamu ini? Saya rasa nggak ada. Ya, orang tua yang baik selalu mengajarkan anak-anaknya etika yang baik. Di sekolah pun juga diajarkan juga kurikulum pelajaran-pelajaran yang baik. Nggak ada sekolah kurikulumnya bagaimana menyontek dengan baik, bagaimana mencuri dengan baik, bagaimana menipu dengan baik, bagaimana membunuh dengan baik, bagaimana membenci dengan baik. Nggak pernah kan di sekolah. Semuanya diajarkan dengan baik, entah di rumah ataupun di sekolah. Tetapi anak kecil sudah bisa egois. Anak kecil sudah bisa kemudian jahat dengan lainnya, bohong mungkin. Gak ada yang ngajarin. Kenapa? Karena kita semuanya ada di dalam sumur dosa itu. Dan kita semua sadar bahwa kita mau keluar dari sumur dosa itu dengan sebagai cara, dengan cara melakukan kebaikan, dengan cara kemudian sedekah dan sebagainya, tapi tidak bisa. Tidak bisa. Karena semua manusia ada dalam sumur dosa itu, kita itu punya predikat yang namanya orang berdosa. Ya. Semuanya orang berdosa di situ. Dan tidak ada dari kita yang dalam sumur dosa itu yang bisa menolong yang lainnya. Karena kita sendiri toh di dalam sumur dosa itu. Contoh misalnya,
Kalau saya ini punya hutang 1 juta euro. Wow. Ini cuma contoh ya, contoh. Saya punya hutang 1 juta euro. Kemudian Ibu Erni ini baik sekali orangnya. Terus dia ngeliat saya, wah Pak Asien punya hutang 1 juta euro ya. Saya mau tolong ya, saya mau lunasin hutangnya Pak Asien 1 juta euro. Wah saya seneng banget, Tapi saya lihat Bu Erni, setahu saya kan Bu Erni juga punya hutang 1 juta euro juga. Gitu. Gimana caranya Ibu Erni bisa bantuin saya, sedangkan Ibu Erni sendiri juga punya hutang 1 juta euro? Nggak bisa. Ya. Status saya adalah orang yang punya hutang, status Ibu Erni juga orang yang punya hutang. Wow. Tapi kemudian datanglah Pak Riko, konglomerat, ya. Dan di dalam banknya dia itu ada bukannya 1 juta aja, itu ada billion, bukan cuma rupiah aja, tetapi juga dolar, pound sterling. Wih, amin. Dan Pak Riko itu kemudian bilang sama kita, saya bayarin utang kalian, cuman 1 juta euro doang, kecil men. Nah dia bisa bayarin utang kita karena status dia bukan orang yang punya utang, karena status dia adalah status orang kaya. Haleluya. Nah sama juga kalau kita semua dalam sumur dosa, status kita semua berhutang, kita semua adalah orang berdosa. Bagaimana orang berdosa yang punya hutang bisa menolong orang berdosa yang lainnya lagi? Gak mungkin, gak bisa. Dan semua manusia yang pernah lahir di muka bumi ini, yang lahir dari benih laki-laki dan perempuan, ada di dalam sumur dosa itu. Semuanya. Bapak Ibu bisa pikirkan orang yang paling baik, semua di dalam dosa itu juga. Orang yang mendirikan agama di dalam sumur dosa itu juga. Karena mereka lahir dari benih dosa laki-laki dan perempuan. Celaka kita. Kita gak bisa keluar dari situ. Tetapi puji Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu besar akan dunia ini, Dia memberikan anaknya. Ada satu orang yang tidak berdosa, yang tidak masuk dalam sumur itu, namanya Yesus Kristus. Wow. Kenapa Yesus tidak di dalam sumur dosa itu? Karena dia lahir bukan dari benih laki-laki dan bukan dari benih perempuan, tetapi dia lahir dari benih Allah. Dia datang ke dunia ini. Masih ingat cerita malaikat datang kepada Maria? Bisa lagi main drama ini. Kisi. Maria kaget. Kemudian malaikat bilang gini, Mary, did you know that your baby? Oh bukan. Maria, kamu akan punya anak laki-laki. Maria garuk-garuk kepala. Interupsi sebentar, bos. Aku ini masih single, belum punya suami, gimana mau punya anak? Malaikat gak bilang, wah keliru, sorry. No, malaikat berkata, kamu akan punya anak, gimana caranya? Roh Kudus akan turun atasmu, dan anak yang kau kandung itu kudus. Anak Allah, disebut anak Allah. Artinya Tuhan taruh benih di dalam kandungan Maria, yaitu bayi Yesus. Yesus itu bukan dari benih laki-laki dan perempuan, bukan daripada benih Allah dan Maria, bukan, tapi 100% adalah benih Allah dan Tuhan. Dan Allah cuma pinjam kandungannya Maria, nitip sebentar ya, 9 bulan, supaya benih ini bisa tumbuh.
Sehingga di dalam darahnya Yesus itu tidak ada dosa, tetapi kudus 100%. Dia tidak di dalam sumur dosa itu sendiri. Dan Yesus yang mati di kayu salib menebus dosa kita. Dia mencurahkan dosanya, dia mencurahkan darahnya yang tidak berdosa itu, sehingga dia satu-satunya konglomerat itulah yang tidak berstatus utang atau berdosa. Dan dia mengulurkan tangannya. Kalau engkau percaya, engkau akan hidup. Amin. Ya. Itulah sebabnya kenapa kita percaya tentang kelahiran Yesus dan juga kematiannya dan kebangkitannya. Natal tanpa Paskah tidak ada artinya, dan Paskah tanpa Natal juga tidak ada artinya. Tetapi Paskah tanpa kebangkitan juga tidak ada artinya. Semuanya berkesinambungan. Amin. Nah, itulah sebabnya kalau di dalam sumur dosa itu ada satu orang, mungkin orang itu baik, ya, mungkin badannya lebih besar daripada Tuhan Yesus, lebih besar gitu. Kayak apa? Gue lihat untuk Arnold Schwarzenegger. Dan dia bisa mengeluarkan darah mungkin 2 kali lipat dari Tuhan Yesus mungkin. Karena saking besarnya. Dan dia bilang sama kita semuanya, Bu Emi, Pak Asyik, saya mau mati buat kalian. Dan darah saya mau tertumpah buat kalian. Dia mati. Ngucurkan darahnya. Apakah darahnya bisa menebus dosa kita? Walaupun dia mungkin berniat baik, darahnya lebih banyak daripada Tuhan Yesus. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena hanya darah Yesuslah yang kudus. Karena itu kenapa Tuhan berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak satu pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Tuhan Yesus. Banyak orang pikir, sombong banget lo. Hah? Kok orang itu berita orang itu sombong ya? Bukan sombong, itu kebenaran. Contoh misalnya, kalau ini dalam ruangan semua tertutup, ini contoh. Cuma ada satu pintu doang. Cuma ada satu pintu. Yang lainnya semua tembok semuanya. Contoh ya. Nah, saya bilang, Pak Edi, kalau Pak Edi mau selamat, pas di sini ada kebakaran, ya, nggak bisa terobos tembok, nggak bisa. Kejedut, benjol. Satu-satunya untuk selamat lewat pintu itu. Yang saya ngomong itu adalah kebenaran. Kalau Pak Edi bilang, Pak Asyik sombong banget sih lo, ya, masa cuma lewat satu pintu doang? Ya, itu kebenarannya. Ya, dan Tuhan karena Dia begitu mengasihi dunia, Dia tidak mau dunia itu hilang. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus adalah kado, hadiah yang terbesar, supaya setiap orang, siapa? Setiap orang. Itu adalah kesempatan yang terbesar. Tuhan memberikan kesempatan itu kepada setiap orang. Tuhan tidak pilih kasih. Tuhan tidak bilang ini hanya untuk orang Belanda aja ya, atau ini hanya untuk orang Indonesia doang, bangsa lain nggak boleh. No, setiap orang, artinya tua, muda, besar, kecil, kaya, miskin, setiap suku, engkau berhak mendapatkan kesempatan ini. Terbuka semuanya. Dan kita bisa taruh nama kita di setiap orang ini. Karena setiap orang itu termasuk saya, termasuk Bapak dan Ibu. Dan kita bisa taruh nama kita di sini. Nama
nama kita di situ. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya tunggal supaya Asyed Kurniadi percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Dan kesempatan yang terbesar pada setiap orang untuk apa? Untuk percaya. Dan percaya itu adalah satu kesederhanaan yang terbesar. Kado daripada Tuhan, hadiah Tuhan terbesar Yesus Kristus itu akan sia-sia kalau tidak ada yang meresponinya. Tuhan sudah berikan kado itu pada dunia ini, pada semua orang, pada setiap orang. Nah, giliran kita saat ini untuk memberikan respon, tindakan yang paling sederhana, yaitu percaya. Dan setiap orang bisa itu, karena begitu sederhana. Tuhan tidak tuntut kita untuk bayar. Kalau Tuhan tuntut bayar, hanya orang yang kaya yang selamat. Tuhan tidak minta untuk kita itu bekerja keras, karena hanya orang yang sehat yang bisa selamat. Tuhan tidak minta untuk kita mati supaya kita selamat, untuk bayar dosa kita. Tuhan tidak minta lakukan ini dan itu, tidak. Tuhan tidak minta supaya kita lulus ujian karena hanya orang pintar saja yang selamat, tidak. Tetapi begitu sederhana, Tuhan cuma minta percaya. Semua orang bisa lakukan itu, besar kecil pun juga. Ya. Percaya itu kita cuma membuka hati kita dan kita berkata, ya Tuhan, aku mau terima kasih itu. Aku bukan cuma mau sekedar percaya, itu bukan cuma sekedar mendengar. Percaya itu bukan cuma sekedar datang ke gereja, tapi percaya itu artinya kita membuka hati dan menerima Dia. Percaya kepadanya. Respon yang terbesar dalam kehidupan kita, yaitu mempercayai Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Bukan percaya kepada orang lain, atau filosofi, ataupun juga ilmu yang lainnya, atau diri kita sendiri, tetapi kepada Yesus Kristus. Adalah respon yang terbesar dalam kehidupan kita. Dan Dia berjanji kalau kita percaya kepadanya, kita tidak binasa. Ini adalah janji yang terbesar, janji Tuhan. Ketika kita percaya padanya, berikan respon yang benar, dan Tuhan berjanji engkau tidak akan binasa. Karena setiap manusia akan alami kematian. Entah dia itu kaya, entah dia itu kuat, entah dia itu berpengaruh, banyak titel, pasti satu hari manusia akan mati. Karena kita manusia ada batasnya, betul? Ya. Jantung kita saat ini duduk. Ada yang duduk, ada yang duduk. Tapi jantung kita ini satu hari akan berhenti. Baterainya entek, selak, ya, habis satu hari. Seberapa kuat ini? Mau kita mau pergi ke fitness setiap hari, satu hari akan berhenti. Itulah kematian. Tapi janji tidak binasa ini artinya kematian yang kedua. Karena setiap kepada kita Kristen akan mati, tetapi kita ditentukan sekali hidup. Setelah itu kita akan diadili. Kalau kita ditemukan tidak percaya Tuhan Yesus, kita akan mengalami kematian yang kedua, yaitu kebinasaan. Tetapi kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kita tidak akan mengalami kebinasaan. Haleluya. Ya. Jadi hidup kita di sini saat ini
Itu menentukan. Kalau hidup kita di sini, kita itu mau hidup bersama dengan Tuhan, maka nanti di dalam kekekalan kita juga akan hidup bersama dengan Tuhan di surga. Tapi kalau hidup kita di sini, kita tidak mau hidup sama Tuhan, maka dalam kekekalan pun juga kita akan hidup bersama dengan Tuhan, terpisah daripada Tuhan, yaitu di neraka. Neraka, gitu. Tanpa Tuhan. Itu keputusan kita. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa blame Tuhan, yang berkata, Tuhan kamu tidak adil. Tuhan sudah berikan kesempatan itu pada setiap orang untuk percaya, cuma percaya. Sederhana sekali. Dan kemudian melainkan beroleh hidup. Tidak binasa. Hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Ya. Tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal itu adalah the greatest possessions. Kepemilikan kita yang terbesar dalam kehidupan kita. Wow. Apa yang paling berharga dalam kehidupan kita? Apa harta yang paling besar dalam kehidupan kita? Mungkin kita berpikir bahwa wah, terbesar rumah gua dong. Ya kan? Oh, mobil gua dong. Mercy, man. Ya. Atau mau, wah, iPhone. Saya punya iPhone terbaru, iPhone 15. Wih, udah keluar. Sekarang iPhone berapa sih? 12. Wah, 12. Mungkin kita bisa sebutkan segala harta yang kita anggap paling berharga, paling terbesar, tapi itu tidak bisa dibandingkan dengan memiliki hidup yang kekal. Amin. Ya. Mungkin kita berkata, oh kesehatan saya yang paling terbesar. Enggak. Suatu hari kita juga akan sakit dan mati. Betul? Karena firman Tuhan berkata dalam Markus 8 ayat 36 dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Dia punya seluruh dunia, bayangkan, kaya banget dia, lebih kaya daripada Pak Niko yang konglomerat tadi itu. Dia punya seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya, ia binasa. Buat apa? Buat apa? Ya. Jadi memperoleh hidup yang kekal itu adalah the greatest possessions in our life. Milik yang terbesar di dalam kehidupan kita. Dan itu bisa kita dapatkan kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hidup yang kekal selama-lamanya. Dan Tuhan berjanji di surga nanti ketika kita dapat hidup yang kekal, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesusahan. Kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Wow. Ya. Luar biasa. Yohanes 3:16. Ayat yang luar biasa. Ya. Kita bisa, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi yang kehilangan nyawanya. Yohanes 3:16. Saya bacakan sekali lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya berdoa setiap daripada kita mengerti, meresponi, dan percaya kepada Yesus Kristus. Saya pernah mengalaminya. Dulu dalam hidup saya orang yang, atau saya udah bersaksi di sini atau belum ya? Kalau sudah ya mungkin diulang lagi, nggak apa-apa ya.
Dulu saya orang yang takut mati, takut tidur juga. Bayangin. Kenapa? Saya dulu waktu masih kecil, 8-9 tahun, itu sudah berpikir. Ya, kalau pas lagi tidur, itu momen yang paling menakutkan buat saya. Kalau anak-anak mungkin tidur aja. Tapi saya waktu itu berpikir, kalau saya tutup mata saya, kegelapan menyelimuti saya. Kalau saya tidur, saya kemana? Itu anak kecil. Mungkin Bapak Ibu ketawa ya. Tapi itulah saya kemana? Kan kalau udah pagi kan kita bangun gitu ya. Saya mikir, nanti kalau saya tidur, saya pergi kemana nanti? Saya bisa balik lagi enggak? Gitu. Tahu jalannya enggak? Atau nanti bingung lagi. Saya mikirin begitu, jadi saya stres kecil. Nggak bisa tidur. Itu pun tidur gara-gara kecapean. Udah karena jam 3, jam 4, jam 5 begitu. Jadi seluruh keluarga saya udah pada tidur, udah pada seriosa. Saya turun ke bawah, celingak-celinguk, bengong, ke ranjang ketakutan dan sebagainya. Itu saya takut tidur. Dan juga apalagi kematian. Kalau tidur kan cuma sebentar, 8 jam. Kalau mati itu juga kemana? Begitu. Dan bertahun-tahun saya mengalami siksaan itu, ketakutan itu. Sampai pada satu hari saya datang dalam satu crusade, dalam satu kebaktian kebangunan rohani, di mana ada firman Tuhan sampaikan bahwa kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, kita tidak binasa, tetapi dapat hidup yang kekal. Ada satu jaminan di dalam Yesus Kristus. Saya langsung berkata, ini yang saya mau. Wow, percaya kepada Dia. Saya langsung lari ke depan dan saya terima Tuhan Yesus. Dan saya masih ingat ketika saya terima Tuhan Yesus, ada satu sukacita yang luar biasa. Ya. Saya pergi dari rumah ke sekolahan itu di jalan kaki, nyebrangin jalan, dan saya masih ingat, masih segar ingatan saya. Besokannya ketika saya pergi ke sekolah, saya nyanyi terus. Wow, karena sukacita. Malamnya ketika saya terima Tuhan Yesus, saya langsung bisa tidur. Wow. Sekarang Bapak Ibu, masalah saya bukannya nggak bisa tidur, nggak bisa bangun. Kalau tidur kebablasan terus. Karena ada damai yang luar biasa. Lagi winter. Aduh. Ya. Dan saya mau agar kita semuanya menerima kado yang terbesar ini. Karena ini untuk setiap orang. Amin. Mari kita berdoa. Saya minta para musician bisa bantu melayani. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Biar saat ini kita memberikan respon. Tuhan tidak minta yang berat, tidak minta yang susah-susah. Hanya sederhana itu percaya. Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu meninggalkan gedung ini, yakinkan kalau Bapak Ibu
meyakinkan kalau Bapak Ibu sudah memberikan respon yang benar, yaitu percaya. Haleluya. Mari kita taruh tangan kita semuanya di dada saat ini. Bolehkah saya minta kepada Bapak Ibu menaruh tangan kita di dada? Saya mau berdoa. Dan biar Bapak Ibu juga bisa memakai kata-kata saya, meminjam kata-kata saya dalam doa ini, tapi taruh juga iman, percaya Bapak Ibu di dalam mengikuti doa ini dalam hati. Tuhan Yesus, aku mengucap syukur akan kasih karunia-Mu. Engkau mengasihi aku sehingga Engkau memberikan anak-Mu Yesus Kristus supaya aku percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Aku percaya, ampuni dosaku, aku mau mendapatkan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapa, aku berdoa saat ini, Kau yang tahu setiap hati kami, Kau yang tahu kondisi kami, Kau yang melihat bagaimana kami Tuhan mencari Engkau. Tapi kami tidak bisa dengan kekuatan kami selalu gagal. Karena itu Engkau memberikan anak-Mu Yesus Kristus lahir, mati untuk dosa-dosa kami. Berdoa Tuhan, setiap orang saat ini Tuhan yang sudah meresponi, Engkau yang bekerja dalam hati mereka ya Bapa, sehingga Yohanes 3:16 itu nyata, bukan cuma sebagai teori. Kami percaya kami tidak binasa, kami beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu berkati dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Yesus. Ya, ada drama lagi? Oh. Tentu. Demikianlah pesan Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta. Semua orang akhirnya bersuka cita mendengar pesan Tuhan tersebut. Mereka akhirnya disadarkan bahwa hanya Tuhan Yesuslah jawaban dan sumber sukacita kita semua. Mari kita semua bersuka cita.